Setiap manusia pasti memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Perjalanan hidup itu juga tentu memiliki inspirasi yang mampu mendongkrak semangat setiap insan. Setiap manusia memiliki arus hidup yang unik, dan itu juga yang dimiliki oleh Hengky Gunawan Sianipar. Pemuda berumur 27 tahun ini berangkat dari kampung demi sebuah impian sampai di Medan untuk menempuh pendidikan, dan kini dia terus belajar untuk meraih kesuksesan. Hengky Gunawan Sianipar adalah seorang pemuda hebat, pemuda pejuang, pemuda yang terus mau belajar untuk hidup yang lebih benar. Mari kita simak bagaimana perjalanan Hengky selama ini. Kami dari Sorok Daerah, selamat menyaksikan. Oke, halo, bersama kami ketemu di Sorok Daerah TV, membahas daerah-daerahmu, membahas daerah-daerah yang ada di seluruh tanah air. Nah, teman-teman, hari ini kita ketemu dengan tamu spesial kita, Hengky Gunawan Sianipar, seorang guru dan juga seorang pengusaha di Kota Medan, di daerah Pancing tepatnya. Nah, kita sapa dulu Hengky, teman-teman kita yang ada di Sorok Daerah. Apa kabar Hengky? Oke, kabar saya baik, Bang. Ya, apa sekarang kegiatannya? Kegiatannya hari ini mengajar, guru olahraga. Ya, saya dengar Hengky selain mengajar, ada juga melatih. Melatih apa itu Hengky? Oh ya, melatih renang di kolam renang bahagia. Jadi kami di situ membuat klub renang. Klub renangnya kira-kira apa ya? Klub renang Salvis Swimming Club. Bisa nggak diceritakan perjalanan ke klub renang ini secara singkat? Oke, jadi klub renang ini berdiri atas dasar ide teman-teman dan juga ide saya sendiri juga. Kami mengumpulkan ide kami, lalu kami lihat peluang ada di kolam renang bahagia untuk mendirikan suatu klub. Jadi tujuan utama kami itu membangkitkan prestasi para atlet, terkhusus renang. Oke, saya dengar Hengky datang dari kampung merantau ke Medan ini. Gimana ceritanya? Oh, Kapan dan tujuannya datang ke Medan kira-kira mau ngapain? oke, jadi saya berangkat ke Medan ini yang pertama itu setelah menyelesaikan pendidikan SMA, Oke, saya daftar jalur undangan, oke. lalu saya lulus di jalur undangan tersebut, PTN, terkhusus di Universitas Negeri Medan. Saya masuk di bagian jurusan kepelatihan olahraga. Nah, setelah itu memang tujuannya datang ke Medan adalah untuk melanjutkan studi. Iya, Nah, melanjutkan studi. bukan untuk bekerja ya? Bukan. Nah, setelah tamat, apa pekerjaan yang digeluti oleh Hengky? Jadi setelah selesai pendidikan studi saya pertama melatih renang karena itu spesialisasi saya di bagian jurusan keolahragaan. Saya bagian kepelatihan keolahragaan, saya menggeluti di bidang renang. Jadi saya sudah melatih di kolam Unimed terkhususnya. Berarti semenjak mahasiswa sudah menggeluti pelatihan. Sudah. Nah, saya dengar-dengar Pak Hengky ini sudah banyak menggeluti dunia pekerjaan mendidik di beberapa sekolah. Bisa nggak diceritakan itu bagaimana ceritanya? Oh ya, jadi setelah selesai studi, saya juga berusaha untuk menjatuhkan lamaran dan juga karena panggilan dari diri saya sendiri, panggilan hidup untuk menjadi pendidik. Jadi saya berusaha untuk pergi ke sekolah. Saya dipanggil, saya mengajar di sana. Pertama itu di suatu sekolah swasta. Nah, di situ saya mengajar. Pada tahun setelah wisuda langsung mengajar 2016.
sampai saat ini. Oke, nah saya dengar Pak Hengki ini pernah katanya dirumahkan dari pekerjaannya. Coba diceritakan sedikit kenapa dirumahkan, ini dampaknya apa, apakah karena pandemi COVID-19 ini? Oh, jadi setelah saya menggeluti di bagian untuk mendidik, untuk sebagai guru olahraga, saya pernah mengajar di suatu sekolah swasta. Jadi sekolah itu berdampak atas musibah yang terjadi. Pandemi, ya. Oke. Mungkin itu berdampak terhadap sekolah itu. Berdampak keuangannya juga ya? Keuangannya termasuk bagian penerimaan siswa baru. Siswa barunya juga berkurang. Iya, berkurang. Yang berakibat kepada guru. Perampingan guru. Dan Jadi, termasuk juga Hengki salah satunya. termasuk saya sendiri. Lah. Kalau saya sudah menandatangani kontrak sebelumnya. Jadi kontrak saya belum selesai. Saya masih baru tanda tangan kontrak. Nah, jadi di tengah-tengah terjadinya COVID-19 ini, ya dibuat keputusan sepihak. Keputusan sepihak oleh sekolah ya. Iya. Nah, saya tidak akan membahas itu Hengki untuk bagaimana sekolah merumahkan kalian. Tetapi saya penasaran nih, katanya ya, saya dengar dari beberapa informasi Hengki buka usaha setelah dirumahkan. Gimana sih seorang yang dirumahkan membuka usaha kembali? Nah gitu dong, biasanya kan orang pusing, lalu tidak tahu, bahkan ada yang pulang kampung, bahkan ada yang bisa saja mengambil pekerjaan-pekerjaan yang lain, melamar yang justru Hengki membangun sebuah usaha. Kira-kira usaha apa yang dibangun oleh Hengki ini? Jadi setelah saya dirumahkan ataupun akibat dampak wabah corona ini, saya sebenarnya sudah lama merancang ini. Saya sudah lama memikirkan. Cuman terwujudnya sekarang. Terwujudnya sekarang. Oke. Jadi setelah keadaan itu, ya kita digenjot untuk berpikir lebih keras lagi. Bagaimana kita supaya bisa produktif di tengah-tengah Pandemi ini. Ya. Tidak bergantung kepada orang lain, meminta bantuan apa. Jadi kita harus mengupgrade diri kita. Apalagi yang harus kita kerjakan. Jadi saya sudah lama memikirkan, saat ini waktunya. Jadi kesempatan itu saya manfaatkan dengan membuka ada jus buah. Iya. Usaha jus buah. Usaha jus buah Yang ada di daerah Pancing. Perjuangan 110 nomor 110. Biasanya kan di tengah-tengah pandemi ini teman-teman justru daya beli orang berkurang. Nah, tapi saya penasaran kenapa Hengki itu justru memilih usaha jus buah. Oke, jadi kenapa saya berkecimpung atau membuka usaha di bagian jus buah? Karena saya lihat untuk pasar konsumen jus buah itu bisa ke semua lini usia, Semua orang ya. Semua orang, bisa ke anak-anak, bisa ke orang dewasa, bahkan usia lanjut. Nah, seperti itu. Karena jus buah ini bisa meningkatkan kebugaran tubuh, kesehatan Sistem imun tubuh. Nah, jadi di masa wabah ini kan kita perlu Menjaga. Saya sistem paham. tubuh, ya. Nah, justru sebenarnya Hengki ini hadir buat kita teman-teman untuk mendorong kita supaya menjaga kesehatan kita masing-masing. Iya. Tapi ada yang unik loh teman-teman. Ketika di tengah-tengah pandemi ini ada banyak perusahaan, sekolah-sekolah, ada usaha-usaha yang gulung tikar, bahkan merampingkan karyawannya. Hengki yang juga salah satu menjadi korban pandemi ini justru membuka usaha, bahkan memperkerjakan orang di usahanya. Sangat unik kan? Perusahaan yang merumahkan karyawannya, Hengki justru yang merumahkan, bahkan dia merekrut orang untuk bekerja di tempat jusnya. Kira-kira bagaimana sih kamu menggajinya Hengki? Kok bisa
apakah sudah ada kian modal yang kamu tabung untuk membuka usaha ini sehingga tiba-tiba harus, ya tentu kan kamu harus memikirkan gaji si karyawan. Oke, jadi untuk ke upah ke karyawan, mungkin pada waktu saya membuka jus ini saya sudah memiliki sedikit modal lah. Jadi tabungan saya keluarkan, saya buka jus itu, saya rancang dengan sedemikian rupa, saya rekrut sebagai pekerjanya di tempat jus saya. Jadi untuk penggajiannya saya melihat bagaimana uang masuk, bagaimana kita menggunakan uang itu. Jadi saya manajemen dengan baik supaya nanti tertutupi untuk uang keluar termasuk upah si karyawan. Nah, ada yang unik dari perekrutan. Kudengar dari teman-temanmu, ternyata Hengki itu merekrut dengan cara yang sangat unik, memberanikan diri yang awalnya malu-malu mencari karyawan. Itu gimana ceritanya itu? Iya, jadi sebenarnya saya kalau bisa dikatakan, kalau orang Batak mengatakan modal nekat. Modal nekat. Modal nekat. Ya. Jadi saya tidak ada latar belakang sebagai pengusaha. Ya, jiwa usaha ya. Jiwa Karena pengusaha. orang tua sebagai apa nih? Orang tua petani. Petani. Ya. Saya identik dengan anak petani gitu. Jadi untuk Identik dengan sawah, cangkul sawah, gitu ya. Iya. Jadi untuk usaha sebagai seorang pengusaha itu tidak ada latar belakang saya. Jadi saya hanya memberanikan diri dengan niat yang teguh. Ya, saya perlahan-lahan merancang usaha itu. Lalu untuk perekrutan karyawan tadi, saya beranikan untuk membuat suatu brosur. Saya tempel di setiap jalan. Tempel di tiang-tiang listrik. Saya nggak melihat orang lain. Yang penting dapat. halal pekerjaan ini. Halal pekerjaan itu. Saya sebenarnya ada rasa malu. Rasa malu, tapi saya hilangkan aja. Demi membuka usaha ini. Iya. Nah, kira-kira semenjak kamu Hengki buka usaha ini, apakah langsung banyak yang membeli? Dan bagaimana caramu untuk memasarkan setiap jualanmu ini? Oke, jadi untuk pembeli pada awal saya membuka usaha ini, saya yang pertama saya pasarkan ke teman-teman, baik di teman-teman olahraga, teman-teman di organisasi, teman-teman guru, dan juga teman-teman sejawat, seperti itu. Saya pasarkan ke teman-teman dulu. Ke teman-teman dulu ya. Iya. Baik media sosial Di juga, grup WhatsApp, grup, di Facebook. iya. Oke. Semua saya kerahkan. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira berapa omset satu hari yang omset penjualan untuk saat ini di usaha jus Hengki? Kalau untuk omset perharinya pada waktu awal saya membukanya sampai ke 300 kurang lebih itu. 300.000. 300.000 sehari. Kira-kira rata per hari kira-kira berapa? Rata-rata kan itu bisa dapat 200.000. 200.000 per hari. Wah, luar biasa. Padahal gaji sebagai guru berapa, Hengki? Kalau Rata-rata gaji- di Kota Medan berapa sih gaji sebagai guru itu? Kalau saya pengalaman pribadi ya sudah besar 2 juta. 2 per bulan. juta. Teman-teman, ini catatan penting sebenarnya bagi kita adalah ketika membuka usaha mungkin kita bisa aja ragu-ragu, malu-malu. Kita lebih memilih pekerjaan-pekerjaan yang lebih formal. Nah, seperti guru, kantoran. Sementara gajinya yang sangat terbatas. Nah, sementara Hengki omset penjualannya saja, usaha yang baru dirintisnya, omset penjualannya saja sekarang 200.000 per hari. Kenapa tidak berani untuk memulai usaha yang baru? Nah, Hengki, saya mau menutup diskusi kita, cakap-cakap kita, bincang-bincang ringan kita ini. Siapa tahu ada yang mau disampaikan kepada publik tentang perjuanganmu, bagaimana kamu merintis usaha ini, bagaimana kamu datang dari kampung ini, mungkin bisa jadi recommended bagi adik-adik kita, bagi teman-teman, bagi masyarakat yang akan menonton Sorot Daerah ini. Oke, jadi untuk berbagi sedikit tentang kehidupan
perjalanan saya, mungkin untuk perjalanan kehidupan saya hari ini bisa saya lihat beberapa tahun yang lalu. Jadi saya berangkat dari kampung dengan semangat yang tinggi tanpa memikirkan, ya saya kalau dikatakan latar belakang ekonomi itu kalau untuk kuliah Tidak mungkin. tidak mungkin seperti itu. Mustahil gitu ya. Mustahil. Jadi cita-cita saya pun sebenarnya untuk jadi kuliah tidak ada karena melihat kondisi ini. Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk mendaftar itu jalur undangan itu. Saya dengan niat yang baik lalu masuk, saya berangkat ke Medan, saya mengikuti perkuliahan dengan baik, saya berkenalan dengan teman-teman dan juga saya bergabung di suatu pelayanan, itu pelayanan di Unimed khusus olahraga UKMKP namanya. Jadi saya di situ ditolong oleh teman-teman itu, oleh senior-senior semua, lalu saya dengan giat untuk menyelesaikan studi saya. Lalu setelah selesai studi, dalam studi itu juga saya sudah bekerja sebagai pelatih renang juga, sebagai penjaga kolam juga. Kolam ya. Nah, jadi setelah selesai wisuda, saya langsung bekerja Sebagai guru olahraga di suatu perguruan swasta. Nah, jadi perjalanan sebagai profesi guru sampai saat saya pada masa wabah ini, ya terjadi perampingan, termasuk saya dampak corona ini. Nah, jadi bagaimana supaya saya produktif untuk memenuhi ya sehari-hari gitulah, kebutuhan sehari-hari. Jadi saya berpikir untuk membuka suatu usaha. Saya sudah memikirkan ini sebenarnya. Saya beranikan diri. Saya dengan semangat juang, dengan niat yang kuat, ya saya hilangkan rasa malas, rasa malu semua. Jadi saya kerahkan semangat saya buka usaha jus itu gitu. Pesannya kepada kita semua yang akan menonton ini. Jadi pesan saya supaya kita menghilangkan rasa gengsi. Rasa gengsi itu yang pertama. Yang kedua, semangat juang, semangat melakukan segala sesuatunya gitu. Asal itu baik untuk diri kita, untuk orang lain, ya kita lakukan. Jangan kita jadi diri kita sendiri yang menghalangi kita untuk semangat melakukan yang baik itu. Yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman, dari tidur kita yang enak, yang empuk, yang pulas. Kan tidur enak itu. Nah, jadi berani kita bangkit. Dari situ ya. Oke. Baik, terima kasih Hipki sudah menyediakan waktunya bagi kita semua. Saya yakin perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia, dan saya yakin semua teman-teman yang akan menonton ini akan mendapat pengetahuan, akan mendapat inspirasi yang hidup dari pengalaman Hengki ini. Semoga sukses Hengki ya. Oke. Nah teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa ternyata kehidupan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kita tidak boleh malas, kita tidak boleh terlalu nyaman di zona kita yang sekarang ini, tetapi harus berani keluar dari zona nyaman kita untuk menjadi sukses walaupun pandemi telah melanda kita. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Teman-teman Sorok Daerah yang baik di seluruh penjuru Indonesia, terima kasih telah menonton Sorok Daerah yang telah tayang selama ini. Semoga apa yang telah kami tampilkan itu menjadi inspirasi bagi Anda. Jika kalian suka, silahkan bagikan kepada teman-teman kalian supaya mereka juga mendapat inspirasi yang hidup. Salam Sorok Daerah, Sorok Daerahmu.